Para saudara umat paroki Santo Cornelius Madiun, berjumpa kembali dengan kami dari Seksi Katekese Paroki Santo Cornelius Madiun, dan kita akan kembali berproses dalam pendalaman iman aksi puasa pembangunan tahun 2021, pertemuan yang ke-6 dengan tema Apakah Engkau Mengasihi Aku? Dan kita juga patut bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat, baik iman, rezeki, serta kesehatan yang telah kita terima bagi kita dan keluarga kita. Dan marilah kita awali dengan mendengarkan sebuah lagu dari Puji Syukur 512, Salib di Puncak Golgota. Mari kita hening sejenak sambil mendengarkan lagu. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur kepadamu atas kekuatan iman yang Kau anugerahkan kepada kami yang sedang berjalan bersama Santo Petrus mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan. Meski memasuki situasi kritis dan menyatakan penyangkalan akan Yesus, dengan hati yang sangat sedih, Santo Petrus tetap mengikuti Yesus. Akhirnya, Yesus wafat disalib dan dimakamkan. Namun, Yesus bangkit dari mati dan menjumpai para murid-Nya. Dalam pertemuan ke-6 ini, bersama Santo Petrus, kami mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami sungguh mengimani kebangkitan Yesus dan menjadi pewarta kebangkitan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, sepanjang masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di danau, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku
lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Selanjutnya, para umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendalami pendalaman teks dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Awalnya Yesus mendatangi Petrus dan teman-temannya di pantai dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu sekian lama Petrus mengikuti Yesus dengan berbagai hal yang dialami. Menurut Anda, mengapa sekarang ini Petrus kembali menangkap ikan sebagai nelayan? 2. Dari pengalaman hidup sehari-hari, orang yang putus asa ada hubungannya dengan kegagalan dalam bekerja atau dalam tanda kurung tanpa hasil. Tunjukkan dari teks tersebut ayat mana yang mendukung pernyataan itu. 3. Setelah selesai sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ditanyakan sampai 3 kali. Menurut Anda, bagaimana perasaan Petrus ketika ditanya Yesus seperti itu?
Mengapa? 4. Di bagian paling akhir dari bacaan Injil tadi, Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Di awal, Yesus juga mengatakan kepada Petrus, "Mari, ikutlah aku." Menurut Anda, mengapa Yesus mengulangi ajakannya itu? Demikianlah para saudara, pendalaman teks dari perikop Injil yang telah kita dengarkan tadi. Maka marilah kita hening, kita resapkan dalam hati kita untuk menjawab pertanyaan pendalaman teks tadi. Marilah kita ikuti renungan pertemuan ke-6 saat ini. Bapak, Ibu, dan para saudara, dalam pertemuan kelima yang lalu, kita menyaksikan di halaman rumah imam besar, di hadapan seorang hamba perempuan dan orang-orang yang ada di situ, Petrus menyangkal gurunya sebanyak 3 kali. Angka 3 dalam kitab suci menunjukkan kebenaran dan keseriusan. Maka penyangkalan Petrus bukanlah kepura-puraan. Kita juga merasakan betapa sedih hati Petrus karena penyangkalannya itu sampai dia menangis terseduh-seduh. Sedangkan di dalam rumah imam besar, Yesus diadili dengan kesaksian palsu dan dijatuhi hukuman mati di salib. Kematian Yesus yang demikian ini tentu sangat memukul Petrus. Yesus yang mengajaknya menjadi penjala manusia, diakuinya sebagai Mesias, dan telah menampakkan kemuliaan di atas gunung yang membuatnya sangat bahagia, kini telah mati dengan sangat mengenaskan. Yesus yang menjadi harapan hidup Petrus, kini sudah hancur. Petrus kehilangan harapan hidup. Bagaimana hidup selanjutnya jika sudah kehilangan harapan? Ibu, bapak, dan para saudara, setelah Yesus dimakamkan, pada hari pertama minggu itu, setelah mendapat berita dari Maria Magdalena yang mengunjungi kubur bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, Petrus bersama murid yang dikasihi Yesus berlari menuju kubur dan mendapati kubur kosong. Petrus hanya melihat kain kafan dan kain peluh yang sudah tergulung. Maria Magdalena yang masih ada di dekat kubur melihat Yesus yang bangkit dan kemudian berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Malam harinya, ketika para murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut pada orang Yahudi, Yesus yang bangkit datang di tengah-tengah mereka. Tetapi Thomas tidak ada di antara para murid itu. Oleh karena itu, ketika teman-temannya mengatakan, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas tidak percaya. 8 hari kemudian, Yesus yang bangkit datang lagi di tempat yang sama.
Kali ini Thomas ada bersama para murid dan secara khusus Yesus berbicara kepada Thomas. Thomas pun menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Meski Yesus yang bangkit sudah menampakkan diri kepada para muridnya, namun mereka masih juga belum mengerti. Hati dan akal budi mereka belum terbuka, masih tertutup oleh keputusasaan. Dalam situasi putus asa, Petrus, Thomas, Yakobus, dan Yohanes, dan dua orang murid lainnya berkumpul di pantai Danau Tiberias. Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Orang yang putus asa tidak tahu apa yang akan dilakukan. Maka mereka ikut begitu saja apa yang dikatakan Petrus. Namun semalam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Keputusasaan membawa mereka kembali ke cara hidup lama, yaitu sebagai nelayan pencari ikan. Dahulu, dari pantai mereka diajak Yesus untuk mengikutinya dan akan dijadikan penjala manusia. Namun setelah sekian lama mengikuti Yesus dengan berbagai pengalaman yang memberikan harapan besar, ternyata sekarang mereka kembali lagi ke pantai yang sama untuk mencari ikan. Dan ternyata malam itu mereka tidak menangkap apa-apa karena bekerja dengan putus asa, maka tidak ada hasil apapun yang mereka peroleh. Ketika hari mulai siang, Yesus yang bangkit berdiri di pantai. Tetapi mereka tidak mengenalnya. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Sangat jelas bahwa itu adalah jawaban orang putus asa. Kemudian Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka mengikuti kata Yesus itu. Mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Melihat peristiwa itu, murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Petrus menghela jala ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?"
sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang terkasih, setelah selesai sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan Yesus itu diulanginya sampai 3 kali. Tentu kita bisa merasakan hati Petrus ketika ditanya Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus tahu bahwa dirinya telah menyangkal, mengkhianati Yesus, dan Yesus pun juga tahu bahwa Petrus telah menyangkal, mengkhianatinya. Namun kemudian ditanya oleh Yesus, guru yang telah dikhianati, "Apakah engkau mengasihi aku?" Apa yang dirasakan Petrus saat itu? Ketika Petrus mendengar dan menjawab pertanyaan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Penyangkalan, pengkhianatan yang telah dilakukannya tentu masih terbayang dengan jelas. Demikian pula masih dirasakan kepedihan hatinya saat itu sampai menangis terseduh-seduh. Bagaimana rasa hatinya Petrus saat itu? Tidak ada alasan lain yang dapat diungkapkan mengapa Yesus mengajukan pertanyaan itu selain karena Yesus mengasihi Petrus. Karena Yesus mengasihi Petrus, maka Yesus mengajukan pertanyaan itu. Jika Yesus tidak mengasihi Petrus, untuk apa pertanyaan itu? Dan itu diajukan kepada Petrus sampai 3 kali. Pertanyaan tentang kasih yang diajukan kepada orang yang telah menyangkal, mengkhianati, menyatakan dengan jelas kasih yang tulus tanpa batas, yang sama sekali tidak memperhitungkan penyangkalan, pengkhianatan yang telah terjadi. 3 kali pula Petrus menjawab dalam pertanyaan Yesus itu. Petrus merasakan benar bahwa Yesus mengasihinya. Oleh karena itu, Petrus pun dapat 3 kali juga menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Tanpa Yesus yang lebih dahulu mengasihi, Petrus tidak mungkin mengasihi Yesus. Ibu, bapak, dan saudara, setelah pertanyaan Yesus tentang kasih
Dan jawaban Petrus, barulah Yesus menyampaikan perintah agar menjadi gembala bagi domba-domba Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Perintah ini pun disampaikan 3 kali. Maka menjadi sangat jelas bahwa kesetiaan untuk menjadi gembala bagi domba-domba Yesus melulu karena mengasihi Yesus. Tidak mungkin Petrus dapat menggembalakan domba Yesus jika Petrus tidak mengasihi Yesus. Kasih kepada Yesus mengalirkan kasih kepada domba-domba yang digembalakan. Menjadi gembala bagi domba-domba Yesus bukanlah memerintah, menguasai, mengatur, tetapi mengasihi mereka. Dengan demikian, Petrus mengasihi domba-domba Yesus karena telah mengalami dan merasakan kasih dari Yesus sendiri. Kemudian Yesus menyampaikan bagaimana hidup Petrus selanjutnya dan kematiannya serta memuliakan Allah. Di akhir, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Bukanlah di awal, di pantai ketika Yesus menjumpai Petrus dan Andreas yang sedang menebarkan jala, Yesus mengatakan, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bukankah sejak itu Petrus selalu mengikuti Yesus kemanapun pergi? Mengapa Yesus mengulangi lagi ajakannya, "Ikutlah aku"? Petrus memang sudah mengikuti Yesus secara fisik, namun sebenarnya Petrus mengikuti keinginan, harapan, dan ambisinya sendiri, sehingga terjadilah penyangkalan dan pengkhianatan. Namun Yesus tetap mengasihi Petrus. Oleh sebab itu, ajakan Yesus di akhir menunjukkan dengan jelas tidak mungkin Petrus mengikuti Yesus jika tidak mengasihi Yesus. Dengan demikian, peristiwa kebangkitan mengubah hidup Petrus dari mengikuti keinginan, ambisi, dan harapan sendiri menjadi mengasihi, kemudian barulah mengikuti Yesus. Itulah buah kebangkitan. Maka mengenal Yesus berarti mengasihi dan mengikuti Yesus. Para umat yang terkasih, selamat menyambut Paskah berkah dalam. Marilah kita
lanjutkan dengan menjawab pertanyaan pribadi. 1. Setelah melalui perjalanan bersama Petrus yang berawal dari pantai dan sampai pada pengalaman kebangkitan di pantai, apa yang menarik bagi diri saudara? Mengapa? 2. Dari perjalanan bersama Petrus, menurut saudara, apa hambatan yang paling besar dalam mengikuti dan mengenal Yesus? 3. Jika pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, diajukan kepada saudara, apakah jawaban saudara? 4. Sampai hari ini, saudara sebagai muridnya, benarkah saudara telah mengikuti Yesus dalam hidup sehari-hari? Apakah perwujudan nyatanya? 5. Setelah mendapat jawaban dari Petrus, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kemudian Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan demikian, mengasihi Yesus berarti ikut mengambil bagian dalam penggembalaan umat Allah. Apakah saudara bersedia mengambil bagian secara nyata dalam penggembalaan Yesus bagi umatnya di lingkungan dan sekitar? Apa yang akan saudara lakukan sebagai wujud kesediaan itu? 6. Setelah mengalami Yesus yang bangkit, Petrus mengalami perubahan hidup yang mendasar. Yang tadinya menyangkal Yesus, kemudian memberi kesaksian iman di depan banyak orang. Menjadi pengkhotbah yang hebat di Serambi Salomo. Menyampaikan khotbah di Serambi Salomo. Menjadi pemimpin gereja pada saat awal perkembangannya, sampai akhirnya menyerahkan nyawa demi Yesus. Perubahan hidup Petrus itu merupakan buah iman akan kebangkitan Yesus. Apa buah-buah kebangkitan yang akan saudara hasilkan bagi gereja dan masyarakat? Demikianlah Ibu Bapak dan para saudara terkasih, pertanyaan pribadi yang ditujukan bagi hidup iman kita selanjutnya. Setelah kita menjalani aksi puasa pembangunan tahun ini, kira-kira perwujudan nyata apa, panggilan hidup apa yang akan kita sediakan dan kita bangun untuk berani menjadi gembala umat Allah. Ibu Bapak dan para saudara yang terkasih,
Sekarang marilah kita berdoa bersama doa AGP. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi, dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita satukan segala doa dan harapan kita dengan doa mulia yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami telah mengikuti perjalanan Petrus sampai pengalaman kebangkitan. Berkatilah kami sehingga iman kami akan kebangkitan Yesus berbuah bagi kehidupan gereja dan masyarakat.
sebagai penutup rangkaian perjalanan mengenal Yesus dalam masa Prapaskah ini, kami berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Amin. Berkat-Mu kami senantiasa mohon ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah perjumpaan kita para saudara yang terkasih umat Paroki Santo Cornelius dalam pendalaman iman aksi puasa pembangunan tahun 2021 ini. Semoga perjalanan iman dan proses kita sungguh-sungguh membawa berkat bagi hidup kita,